yang mengotori hatinya. Kalau nggak dibersihkan, bisa bersih nggak? Pasti kotor. Ya, membersihkan itu harus istiqomah, karena kita bukan orang yang suci, masih terus disucikan dengan cara membersihkannya, menyucikan dengan zikrullah. Ya, tadi tutup mulut-mulut dan enggak itu mukadimah aja, ya, selanjut biasa aja. Terus kedua, ya, sekarang kita sudah ada isinya. Di sholat tadi Allahu Akbar, zikir. Zikir kita nih masuk di dalam darah, di cara kerjanya. Ya, makanya jantungnya dibuat alat medianya itu memompa darah masuk ke berputar, menetralisir iblis yang masuk. Kalau obat masuk dalam darah kan menetralisir penyakit ada dalam darah. Itu cara kerjanya begitu. Ya toh? Jadi zikir itu ya tempatnya di mulut apa di hati? Di hati. Kan gitu ya, bukan di mulut. Kalau di mulut itu memuji Tuhan. Ya. Kalau di hati mengingat Tuhan. Dua-dua kita miliki. Ya. Jadi mulai sekarang isinya sudah ada. Ini dipelihara ini. Supaya bisa tawaf di dalam diri kita. Nah, sekaligus mandi untuk merukiah diri kita. Jadi ibu-ibu yang sudah punya ini tidak perlu dirukiah. Ya toh? Jadi kalau ada apa perasaan nggak enak kok kayaknya ada hal-hal yang aneh ini mau masuk, langsung tahan napas zikir, ismuja. Kalau sampai sudah bersama Allah, beres. Wala yaudu hibduma wa jin itu sampai baca doa dia juga baca doa. Bahkan lebih fasih dia kadang-kadang. Tapi kita dekat kepada Allah, jangan coba-coba dia dekat sama Allah terbakar dia. Makanya kita baca plus dekat. Kalau cuma baca aja dia bisa baca, bisa menyayangi kita. Tapi kalau baca dekat, nggak bisa baca dekat aja nggak bisa dia, kebakar. Jadi sampean bisa merukiah diri sampean juga bisa merukiah orang lain. Tapi pelajaran ini tidak boleh sampean menyampaikan kepada orang lain karena sampean bukan ahlinya. Maka di sini saya mengangkat seorang untuk menugaskan untuk berzikir. Jadi ada keperluan nanti bisa bertanya kepada beliau untuk bisa menjelaskan zikir karena kami ada di Surabaya. Kalau kurang jelas juga sampai telepon saya. Tapi ada buku nanti bisa disampaikan untuk panduannya itu tadi supaya pelajaran ini bukan dikatakan aliran sesatnya. Jadi ada jelas dalil sasar dari dalilnya ya. Nanti bisa diambil di sini. Saya titipkan sama beliau. Nah sekarang beliau ini karena beliau ini sudah jadi santri saya ini sudah puluhan tahun ya, sudah banyak ngerti dan beliau juga tinggalnya di sini, mungkin banyak yang kenal sudah. Kita mau angkat beliau jadi bisa meneruskan menyampaikan talqin kepada siapa yang menghendaki kapan saja. Ya. Nah, hari ini saya serahkan disaksikan jadi jangan ragu-ragu lagi. Keputusan ini diambil dari pemegang amanah Pondok Pesantren Suralaya dan ditangani direstui oleh pemegang amanah karena guru kita sudah meninggal, maka pemegang amanah diserahi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ajaran, ya toh, dengan masalah ajaran, maka beliau memutuskan kami diberikan diserahkan untuk mengangkat akil talqin untuk penerus, untuk mengamankan, melestarikan, ya toh, zikir ini. Kalau tidak, siapa yang akan meneruskannya? Kan gitu ya? Insya Allah. Sama. Saya akan serah sini. Bentar maaf ya, ini untuk membuktikan aja. Dengan lapang, ya, pun harus dilakukan. Lapang dan bersih harus dilakukan. Karena ini bersih itu menyelamatkan orang, itu menyelesaikan masalah yang sulit. Tidak sampai semua yang sampai sulit itu, itu sabar sulit, ikhlas syukur, khusus sulit semua, tapi sudah selesai. Dan tinggal diamalkan. Kalau kan tidak selesai, semua itu begitu. Saya titipkan dengan beliau karena kami jauh di sana.
kita antutas buat naruh keluarga kita utamakan. Kalau kita menunjukkan di rumahnya juga bisa diutamakan. Ya, insyaallah. Sampai ulama dulu. Barangkali ada yang saya sampaikan kurang jelas tentang sektor rekor. Silakan. Tadi waktu kita diajarin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Rabbi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatika ya Allah. Apakah ini kita baca di awal sholat itu aja? Insyaallah. Jadi kita membaca amaliyah di waktu sholat, mau sholat juga boleh. Itu biasa mengkukuhkan hati kita, ibarat usolli fardhu syahri, yang sebetulnya nggak dibaca nggak masalah, sudah niat kita, tapi untuk kita kukuhkan, kita ikrarkan. Karena kita guru kita untuk memberikan zikir ini dimulai membenahi niat dulu, bukan ilmu dulu, niatnya dulu. Kalau niatnya salah, ibarat tanah itu ya tidak subur. Biar bibitnya unggul juga nggak bisa tumbuh baik. Biar yang nanam ahli juga kalau nggak subur nggak bisa. Makanya niatnya dulu dibersihkan. Ibarat tanaman itu banyak pohon-pohon tuh dibersihkan dulu. Ya toh? Jadi tanahnya disuburkan. Jadi tanah ini termasuk niat. Banyak orang belajar zikir, niatnya kemana? Ya toh? Coba maaf ya, saya tidak melecehkan orang baca zikir-zikir wirid-wirid ya. Nah, cuma mau saya tambahin supaya tidak ada efek sampingnya. Kita ini kadang-kadang itu membaca sesuatu nggak tahu ada efek sampingnya. Cuma dapat keterangan ini bagus buat gini. Kalau baca ini rezekinya bisa mantep. Kalau baca ini utangnya 1 miliar 1 minggu hilang. Mungkin bisa, tapi efek sampingannya ada. Kan gitu ya? Misalnya gini. Sampai di YouTube dapat. Padahal ini sohe nih. Yang nyampaikan juga kiai. Baca, bisa kaya. Langsung sampai 1 bulan kaya raya. Bisa. Tapi kira-kira orang yang kaya tanpa memperbaiki imannya dan tauhidnya, uangnya dibuat apa? Efeknya ada di situ. Uangnya dibuat apa? Sukses. Ustaz, saya lihat dibuat bangun masjid. Iya, tapi riya pasti karena iman tauhidnya kurang bagus. Makanya silahkan. Kenapa? Karena niatnya itu tadi yang salah. Ya tuh. Nah, kita niatnya supaya steril. Ilahi, tujuannya bukan untuk dunia. Dunia sampai yang kejar pakai modal belum tentu kaya. Ya. Malah bisa bangkrut. Dunia sampai kejar, belum tentu kaya. Pakai modal aja belum tentu kaya, bisa-bisa bangkrut ya. Realita. Akhirat sampai kerja, belum tentu masuk surga. Ya, karena sampai belum mati. Semuanya masih belum tentu. Semuanya belum pasti. Cari yang pasti. Apa yang pasti? Kamu baru melangkah menuju Allah, Allah sudah berlari menyambut sampean. Kun. Kamu ingat, aku ingat, kun. Yang punya dunia, yang punya akhirat, rangkul dulu. Nanti dia ikut mengaturnya. Seperti dia mengatur langit dan bumi tidak tabrakan. Dunia dicari, akhirnya nggak ketinggalan. Karena ada yang ngatur. Akhirat dicari, dunianya nggak ketinggalan. Banyak sekali orang dunia dicari, akhiratnya banyak ketinggalan. Karena nggak melibatkan Tuhan. Akhiratnya dicari, kiai, akhirnya tarik, dunianya ketinggalan, kasihan santrinya, diutangi terus,
Dibohongi terus, coba di YouTube tuh baca. Ini realita ya. Ya apa saja. Tapi kalau yang punya kita pegang, bi ghairi hisab kata Allah. Itu wali itu ya, mau paceklik kayak, mau moneter kayak, tidak ada masalah. Lihat orang-orang alim, orang-orang yang soheh betul. Mau moneter kayak, mau paceklik, nggak ada masalah. Jadi yang kita kejar tuh yang punya. Ya, kita enggak. Seperti di bank, sampai mau ngambil uang di bank, banyak uang di situ, ngambil nyuri. Tapi sampean itu kesilakan, datang aja yang kepala bank, sampean ngobrol aja, nanti uang itu datang sendiri. Cuma persyaratannya dipenuhi kan gitu ya. Tapi kalau sampai langsung ngambil aja pencuri, nah kita ini kalau mengambil uang tanpa melibatkan Tuhan, maling namanya itu. Mencuri hak Tuhan. Makanya dapat juga tapi tidak barokah. Nah apalagi sampean bukan lagi memanggil Allah, bersama Allah sudah. Nah makanya bersama Allah ini. Allahu Allah. Dudukmu, berbaringmu di pasar, di mall, kamu tidak akan dihinakan lagi kata Allah. Karena berhubungan dengan Allah dan berhubungan, kalau tidak, kamu dimanapun akan dihinakan, kecuali yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Dengan Allah zikir, dengan manusia membagikan sebagian harta kita. Selesai. Kalau dua ini tidak sampean miliki, sampean kena dalam surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, termasuk pembohong-pembohong agama. Salatnya sahun, tidak berhubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan manusia, tidak memperhatikan anak yatim dan tidak beri makan anak yatim. Pembohong agama. Walaupun surbannya segini, pembohong. Walaupun hafal Quran, pembohong agama. Walaupun naik haji 100 kali, pembohong agama. Ya, Allah mengatur manusia kalau pakai logika, nggak paham, pasti kita merasa tidak adil. Ini diberi Allah rezeki yang banyak, ini setengah, ini sedikit. Ya, padahal kalau dari Allah tuh biar sedikit cukup, karena yang beri Allah. Kalau ente yang memberikan biar banyak bisa nggak cukup. Karena apa? Allah kalau memberi itu, apalagi kita dekat Ka'bah, nggak cukup dicukupkan oleh Allah. Bahkan cukupnya kadang-kadang bukan dengan materi lagi, dengan nikmat. Coba sama punya gedung rumah. Tidur di rumah nggak nikmat, nggak cukup namanya. Punya istri cantik, kok nggak nikmat, nggak cukup namanya. Tidur di hotel bintang 5, kok nggak bisa tidur, nggak cukup. Sampean tidur di tikar, di gubuk, nikmat itu nama cukup. Yang mencukupi siapa? Nih, Allahu Allah. Ini tadi dari zikir yang saya terangkan. Satu zikir semuanya kena. Malah dikatakan zikir itu lebih utama daripada ilah benar. Zikrullahu akbar. Ya, paham ya Pak ya? Kalau kurang jelas nanti ada kitabnya, bisa menghubungi siapa? Beliau nanti. Ya, lebih jelas lagi, dan bisa berkonsultasi sama saya lewat telepon boleh. Ya. Kalau mau jelas lagi ke Surabaya, mampir di pondok saya, nginep di sana gratis. Ya, untuk lebih jelasnya. Tapi ibarat saya dulu mondok ke Suralaya, ke sana. Orang mengatakan nih, Ustadz itu mau belajar ditambah ilmu apa lagi? Nggak ada, di sana cuma makan tok sama tidur. Kenapa? Yang ditanamkan sudah abdol, mau ditambahi apa? Wong abdol kok ditambahi? Ya nggak abdol. Kecuali zikir yang nggak abdol itu ditambahi. Nah, kalau sudah abdol ditambahi lah, sudah tidak abdol. Makanya saya kalau balik-balik ke pondok Suralaya, ditanya sama guru saya, udah makan? Makan dulu, istirahat sudah. Makan, masjid, sholat, pulang. Nggak ada yang ditambahi. Kita sudah tahu disuruh sebanyak-banyaknya. Tambahannya apa? Zikir juga. Makanya saya sampaikan tadi, kalau sampai minum kopi kurang manis, tambahnya apa?
gula. Kurang manis lagi? Gula. Kurang manis lagi? Gula. Hidup juga nih kalau pahit, tambah zikir. Kok belum? Tambah lagi. AC kurang dingin. Tambahin. Ya toh? Jadi tambahannya sederhana. Sekarang siapa berani mengatakan agama itu yang diperintahkan untuk mencapai cinta dan sebagainya itu sulit? Kalau sudah tahu rumusnya sampai tidak akan merasa sulit. Coba sampean dulu beli sepeda motor. Beli sepeda motor ya, lama, kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya, tahu semua sudah tekniknya. Terus beli yang baru, pasti sampean bingung. Ininya di sini biasanya sih kok enggak di sini. Ya, bingung kan? Loh ininya di mana ya? Saya dulu beli mobil, mau buka bensin aja di situ. Duh, ini di mana? Padahal dari dalam udah berubah. Kan gitu. Cara kita juga belajar agama itu, kalau sudah masuk ke tarekat, caranya beda. Caranya beda. Ya tuh, karena dulu manual, sekarang otomatis. Kalau dulu zikir disuruh terus, zikir. Kalau sudah otomatis nggak usah disuruh. Kita ini masih disuruh ya. Zikir baru, kalau nyuruh diem lagi. Kalau sudah ditalkin ini di tempat ini ada yang otomatis, ada yang istiqomah. Ini tempatnya wal asri. Bukan lagi tiap kita itu waktu itu tiap sholat, tiap detik. Wal asri tiap detik. Nah diisi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Energi dari Allah masuk. Makanya kenapa orang-orang itu bisa kuat. Para wali-wali itu jalan kaki kuat, sholat 300 rakaat kuat. Kita tentara lari pagi, badannya besar, 2 rakaat subuh nggak bisa kadang-kadang. Badannya besar, angkat besi bisa, 2 rakaat nggak bisa. Ya tuh. Lagu Indonesia aja lagunya kayak apa? Bangunlah badannya dulu apa? Bangunlah jiwanya. Ya. Lagu Indonesia itu bangun badannya dulu apa jiwanya? Jiwanya dulu, bukan bangunlah jiwa baru badannya. Ini badannya tok, jiwanya enggak, keropos, kelihatannya aja gagah, kelihatannya hebat. Kalau nggak ada angin, kalau ada angin, rubuh. Kita juga begitu, ya toh. Karena yang di luar aja yang dibagusi, di dalam dibiarkan. Nah sekarang sudah selesai. Tinggal sampai ditunggu sama Allah untuk mencapainya. Barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah, nanti aku sendiri yang tuntun, muraqabah namanya itu. Dituntun sampai nanti kalau sudah dituntun, mau melupakan nggak bisa. Mau melupakan sama Allah itu nggak bisa kalau sudah dituntun sama Allah. Mudah-mudahan sampai bisa mencapai itu. Itulah para wali-wali. Kita bisa jadi wali, kenapa jalurnya tahu sudah. Nggak ada wali-wali, lihat sejarahnya kalau bukan lewat ilmu tarekat, nggak ada. Nggak ada. Lihat sejarah ya. Saya kira cukup ya. Besok saya mau pulang, doakan ya sampai di rumah, mudah-mudahan sampai bisa mengamalkan. Kalau kurang jelas sudah saya nanti bisa berhubungan dari beliau. Tempat di sini ada berapa tempat ya. Kemarin juga saya ada di masjid apa itu juga sudah kita talkin ya. Nanti di dalam perjalanan itu ada aja yang mengatakan ini pelajaran sesat ini tidak sahih, ini bid'ah. Gitu. Nah, jangan tanya sama dia, bukan ahlinya. Kan perintahnya fas'alu ahla dzikir. Jangan tanya kepada bukan ahli. Apalagi orang yang tidak mengamalkan. Ya rancu. Tanyakan kepada ahlinya. Ya toh? Baru sampai tidak bingung. Ya, ada saja nanti yang memprovokasi bahwa ini macam-macam. Kan gitu ya? Ada yang mengatakan ini bukan ajaran Nabi, gitu. Nah, nanti sampai bisa tanya sama saya. Kalau ini bisa saya jabarkan semua, insya Allah sampai ada raguan. Ini dulu diamalkan, nanti ada keraguan dan sebagainya, bisa telepon sama saya, bisa tanya. Jangan ragu-ragu, kita manfaatkan teknologi ya. Jangan ragu-ragu, ya toh. Wah nanti kurang sopan, tidak ada, ya toh. Tanya. Ya, apalagi nanti kalau sudah ada bukunya, nah situ bisa menjawab semuanya saya kira. Saya kira demikian ibu-ibu, minta maaf ya. Ya besok saya berangkat dengan tim saya, mudah-mudahan ini mau kita sebentar lagi ke Ambon. Ya, ke Gorontalo, ke Makassar, kita keliling. Saya bagian pemasaran. Pemasaran bukan narkoba, pemasaran zikir. Gitu. Kenapa? Seperti saya terima tadi, mudah, gampang bagi orang-orang yang ketinggalan, kasihan. Ya toh, perlu mondok berapa puluh tahun. Kalau kiai, insya Allah, Pak. Ya toh, mulai 7 tahun sudah
mondok sampai ke Mesir, alhamdulillah. Lah ibu-ibu kita ini kapan ngajinya? Nunggu maulutan sama Isra Mi'raj setahun 2 kali. Bisa selesai. Kalau kiai insya Allah 7 tahun udah mondok sampai ke Mesir, ya hebat yang dibuka setiap hari kitab-kitab ya. Nah ibu-ibu buka apa tiap hari? Arisan, bon-bonan. Bisa. Makanya ini jalan pintas kita ambil. Jangan sampai ketinggalan, bisa-bisa mendahului kiai nanti. Saking cepatnya. Ya. Nah, saya kira gitu ya. Yang optimis, yang semangat, ya toh. Tapi jangan lupakan duniamu kata Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ditalkin, kami mohon kehadirannya setiap malam Rebu ada hataman bertempat di Musola Baitur Rahman. Waktunya ba'da maghrib, ba'da isya ya, di Musola Baitur Rahman setiap malam Rebu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di musola Baitur Rahman. Musola Baitur Rahman. Ya. Malam apa? Malam Rabu. Nah, kita melatih. Dia ada itu melatih. Termasuk dia sinakti dan sinakti. Kalau mulai berantem, yang dulu kita nurut aja. Itu kewilayah torekat mulai kita memerangi. Kadang-kadang kita nggak masalah. Namanya itu makomnya lawamah. Ya. Tidak apa-apa, tapi sudah melawan, belum ngikut aja dulu. Sekarang sudah melawan, kadang-kadang tidak apa-apa, terus. Orang itu kan gitu, kalau menang, awalnya kalah terus, lama-lama jadi juara. Naik pada lama-lama. Nanti ma'inah. Nah, kalau sudah ma'inah, sampai diundang sama Allah. Wah, enak itu, baru diundang. Sementara ini juga diancam. Ayo, selesai ya. Jauh di 1 jam ini kita katanya. Ya. Ayo.